بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم ب1000 من الملائكة مردفين. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين
Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Para hadirin, bapak-bapak dan ikhwah sekalian dan anak-anak sekalian, hafidhakumullahu ta'ala jami'an. Alhamdulillah, pada malam hari ini, di malam Jumat yang terakhir ya di bulan Rabiul Awal 1444 Hijriah, kita sudah memasuki malam yang ke-25 ya di bulan Rabiul Awal 1444 Hijriah. Dengan izin Allah dan taufiknya, kembali kita berkesempatan untuk hadir bermajlis untuk sama-sama membaca dan menelaah hadis-hadis yang sahih yang dikumpulkan oleh Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi rahimahullahu ta'ala dalam kitab yang beliau beri judul dengan Al-Lu'lu' wal Marjan Fima Ittafaqa Alaihi Asy-Syaikhan, mutiara hadis yang diriwayatkan secara bersama oleh dua imam dalam bidang hadis, Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahumallahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Jamaah sekalian, pembahasan kita dalam kitab ini masih dalam pembahasan tentang kitab haji. Dan malam hari ini kita akan membahas tentang salah satu bagian dari hal-hal yang terlarang bagi orang yang haji ataupun umrah atau bagi orang yang ihram, yaitu berburu. Dan ada 4 hadis yang disebutkan oleh Syekh dalam bab ini. 3 di antaranya adalah hadis yang satu dari periwayatan sahabat yang mulia Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Namun sebelumnya kita mau sedikit murajaah apa yang telah kita pelajari di pekan lalu. Ya, fadhal. Siapa mulai? Nah, pertanyaan. Apa kira-kira pertanyaan? Ya, yang pertama. Biasanya apa? Ya. Oh, judul bab. Iya, silakan, enggak apa-apa. Judul bab. Bahasa Arab ya? Yang aslinya. Babul ladzi lil muhrimi indal ihram, memakai wangian untuk ihram. Gimana memakai wangi-wangian Untuk ihram. Tetapi di dalam disebutkan di situ berharum ihram dalam kurung itu sebelum ihram. Di dalam buku di sini kan. Iya. Tapi kalau dapat di YouTube seperti itu tadi, memakai. Nah. Baik. Itu buku apa itu? Bukunya siapa itu? Sudah dibagikan tadi. Sudah ada. Alhamdulillah. Nah. Untuk antum saja? Semuanya. Masya Allah. Tapi semuanya hadir ya? Semuanya. Siapa ketua kelasnya? Iya, selama ini semuanya hadir ya? Iya, baik. Pertanyaan. Fadhal.
Berapa hadis yang kita bahas yang lalu dan siapa sahabat yang meriwayatkannya? Siapa saja sahabat yang meriwayatkannya? Ada 3 hadis. Ya. Siapa saja sahabat yang meriwayatkan 3 hadis itu? Hadis yang pertama siapa? Hadis yang kedua siapa? Hadis yang ketiga siapa? Yang pertama hadis Aisyah radhiyallahu anha. Hadis yang pertama Aisyah. Hadis yang kedua Aisyah. Aisyah. Hadis yang ketiga Muhammad bin Al-Muntashir. ya. Muhammad Al-Muntashir. Beliau Muhammad bin Muntashir meriwayatkan dari siapa? Beliau sahabat atau tabi'in? Muhammad bin Al-Muntashir sahabat atau tabi'in? Hah? Apa itu sahabat, apa itu tabi'in? Taib. Silakan. Hadis yang ketiga siapa yang meriwayatkan? Sahabat yang meriwayatkan. Muhammad bin Beliau itu siapa? Sahabat. Berarti musnadnya musnad Muhammad bin Muntashir atau Aisyah? Muhammad beliau bertanya ke Aisyah. Oh iya. Berarti hadisnya hadis tetap hadis Aisyah yang kita katakan, karena Aisyah radhiyallahu anha yang menukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Muhammad bin Muntashir bukan sahabat, ya. Tabi'in. Baik, fadhal ahsan. Pertanyaan. Apa itu hadis yang pertama? Hadis yang pertama adalah Aisyah berkata, aku telah mendaki Nabi Muhammad SAW. Kata-kataku kepada Gimana? Lanjut. hadis Aisyah adalah mematikan niat patung kepada Rasulullah sebelum beliau berihram. Cuma itu sebelum beliau ihram? Satu kali saja? Dan sudah tahu Sesudah tahallul? Selesai tahallul langsung diberikan wangi-wangian? Sebelum tawaf ifadah. Naam, jayyid. Fadhal. Tahallul apa yang dimaksud ini? Tahallul apa yang dimaksud? Tahallul awal. Lalu setelah tahallul awal sudah bisa pakai parfum. Apa yang tidak boleh? setelah melakukan awal mengerjakan 2-3 malam, jadi sudah bisa mengerjakan semuanya dari satu. Apa itu satunya? Taib. Syahid, ahsan. Ya, pertanyaan berikutnya. Siapa lagi? Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ka'anni anzuru ila wabils at-tib fi mafraqin nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa muhrimun. Siapa? Ya, silakan. Apa yang dimaksudkan dengan wabils dan yang dimaksudkan dengan mafraq an-nabi atau mafriq an-nabi? Cepat. Waktu berjalan. Yang belum. Mestinya semua siap, ya.
Wabils. Ini sekarang antum sudah. Ini pakai terjemahannya? Oh iya, ada lagi terjemahannya. Ya. Baca-baca ya. Muroja. Silakan. Fadhal. Apa itu? Apa artinya wabils? Ya. Karena apa itu? Sisa dari apa itu? Bekas dari apa? Hah? Apa? Taib. Lalu fi mafriq an-nabi apa artinya? Berikutnya. Apa itu fi mafriq nabi? Cepat. Apa? Di mana? Mafriq itu apa itu? Mafriq an-nabi. Di mana? Pakaian? Mafriq artinya pakaian? Rambut. Mafriq artinya rambut? Gimana yang lain? Belahan, ya, belahan rambut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti beliau pakai parfum di kepala juga, di rambut. Pakai ya? Taib. Pertanyaan yang terakhir. Apa yang ditanyakan oleh Muhammad bin Muntashir kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha? Ya. Apa? Apa itu keterangan Abdullah bin Umar? Aku tidak suka pagi-pagi berihram. Tidak suka berihram? Aku tidak suka pagi-pagi berihram. Memulai sekarang masih bersemak harum. Taib. Lalu Aisyah, apa tanggapan beliau? Tanggapan Aisyah radhiyallahu anha, aku dedikasi harum pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian artinya Aisyah radhiyallahu anha tidak setuju dengan pernyataan Abdullah bin Umar. Lalu beliau membantah dengan apa? Beliau membantah dengan mengatakan aku memiliki. Ya, beliau membantah dengan hadis, ya, dalil dari hadis, ya. Dan ini menunjukkan bahwa ikhtilaf para ulama itu ada sejak ulama para sahabat, ya. Dan yang menjadi rujukan adalah apa yang sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan tidak menghalangi kita untuk hormat kepada seluruh ulama yang berikhtilaf, apalagi para sahabat. Namun apa yang sesuai dengan dalil itulah yang diambil, ya. Dan kita sudah sebutkan bahwa Al-Imam Az-Zarkashi, ya, punya kitab Al-Ijabah ala ma stadrakat
Aisyah ala as-sahabah, ya, bahwa Aisyah radhiyallahu anha telah mengumpulkan telah banyak hadis-hadis riwayat yang menyebutkan Aisyah radhiyallahu anha mengoreksi pendapat sebagian sahabat, walaupun tidak semua koreksian Aisyah radhiyallahu anha yang pasti benarnya, karena boleh jadi beliau juga menyaksikan dari Nabi SAW apa yang beliau saksikan, lalu ternyata ada yang disaksikan sahabat yang lain beliau tidak saksikan, ya, seperti permasalahan kencing berdiri umpamanya, ya. Beliau menegaskan tidak pernahnya Nabi SAW kencing berdiri, lalu ternyata sahabat-sahabat yang lain pernah melihatnya, ya. Jadi ya tidak semua apa yang dikatakan Aisyah itu pasti yang rajih, karena masing-masing menyampaikan apa yang sampai kepadanya dari dalil-dalil. Baik, kita masuk pada pembahasan bab yang berikutnya, babun tahrim as-sayd lil muhrim. Bab diharamkannya as-sayd, berburu, ya, mengejar hewan untuk dimakan dagingnya, ya, mengejar hewan, memburu hewan untuk dimakan dagingnya. Lil muhrim, bagi orang yang sedang berihram. Kita mulai dengan hadis yang pertama, hadis yang ke-742, hadisu as-Sa'ab bin Jassamah al-Laisi. Hadis yang datang dari seorang sahabat yang bernama As-Sa'ab bin Jassamah al-Laisi radhiyallahu anhu annahu ahda li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam himara, bahwasanya beliau telah menghadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam himar, keledai, wahsyian, keledai yang liar, wa huwa bil abwa, dan waktu itu beliau berada di Abwa, ya, satu tempat antara Makkah dan Madinah. Au bi Waddan, atau mungkin beliau itu di Waddan, ya, ada keraguan dari perawi. Waddan tempat yang dekat dengan Juhfah, ya. Faraddahu alaihi, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menolak pemberian tersebut, mengembalikannya. Falamma ra'a ma fi wajhihi, lalu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat perubahan dari raut wajah Sa'ab ini, qal, lalu beliau bersabda, inna lam naruddahu, kami tidaklah menolaknya, mengembalikannya kepadamu, illa anna hurumun, kecuali karena kami sedang berihram, ya, kami sedang dalam keadaan hurum. Hurum artinya orang-orang yang berihram, ya. Ini hadis yang pertama. Khusus kalian, pertama kita katakan salah satu yang terlarang, ya, dan ini juga bagian dari ujian bagi orang yang sedang ihram, adalah dilarangnya berburu, mengejar hewan untuk dimakan, dikonsumsi, ya, ketika dia dalam keadaan ihram. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud uhilla lakum bahimatul an'am ma yutla alaikum ghaira muhillis sayd wa antum hurum, yang ghaira muhilli as-sayd wa antum hurum, dan tidak mengambil as-sayd, buruan itu, wa antum hurum, dan kalian dalam keadaan ihram. Dan di ayat yang lain,
Ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum. Jangan kalian memburu atau membunuh, la taqtulu as-sayd, buruan, hewan buruan, wa antum hurum, dan kalian dalam keadaan berihram. Ayat-ayat ini semuanya di surat Al-Maidah ya, ayat-ayat tentang pengharaman berburu bagi orang-orang yang sedang ihram di surat Al-Maidah ayat pertama, dan juga ayat ke-95 dan ayat 96. Dan ayat kedua juga Allah sebutkan tentang halalnya ketika sudah selesai kita berihram. Wa idza halaltum fastadu. Kalau kalian sudah halal, artinya kalian sudah bertahallul, sudah selesai, maka fastadu, silahkan kalian berburu ya. Apakah hukum ini wajib atau tidak? Wa idza halaltum fastadu. Apa hukum asal perintah? Wajib. Apakah ayat ini menunjukkan kewajiban seseorang kalau sudah halal maka dia wajib untuk berburu atau tidak? Kenapa? Antum bilang kaidahnya al-aslu fil amri al-wujub. Apa kaidah yang lain? Apa? Selama tidak ada dalil yang menggugurkan pembahasan. Iya. Apa dalil yang menunjukkan bahwasanya dia tidak wajib? Wajib atau tidak? Wa idza halaltum fastadu. Antum bilang asal hukum perintah adalah wajib. Berarti ini wajib atau tidak? Seorang yang selesai ihram, dia berburu. Dia pergi cepat cari kijang, cari rusa, ya. Cari keledai liar untuk dimakan, untuk ditembak, ya. Wajib atau tidak? Hah? Tidak semua yang halal harus dilakukan. Apa? Tidak semua yang halal dihalalkan harus dilakukan. Bukan masalah halalnya, ini ada perintah. Fastadu. Berarti kaidahnya tadi tidak mutlak. Apa yang membatasinya? Ada kaidah yang lain bahwa al-amru ba'da an-nahyi lil ibahah. Ya, ini kaidah penting ya. Bahwasanya perintah setelah tadinya dia dilarang, maka itu perintah untuk bolehnya, bukan untuk wajibnya. Ya, jadi ketika kita katakan selama kuliah umpamanya, selama di kelas tidak boleh ada yang pakai HP umpamanya, ya. Kalau kita tiba gitu umpamanya. Dan kalau sudah selesai keluar kelas pakai, apakah wajib pakai? Ya, itu boleh pakai karena tadinya dilarang. Ya, dan Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan itu juga dalam persoalan haid. Ya, wa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Kalau dia sudah suci, wanita-wanita kalian, istri kalian sudah suci, maka fa'tu, datangilah mereka. Apakah wajib kita menggauli istri kita setelah dia suci langsung kita datangi? Ya, ini menunjukkan boleh. Tadinya kalian dilarang ketika dia haid, maka sekarang boleh. Tapi az-zahiriyah, ya, sebagian ulama-ulama kita yang zahiriyah mengambil ayat tadi tentang wajibnya menggauli istri-istri setelah mereka suci dari ayat tadi. Ya, padahal ini kaidah yang perlu untuk difahami. Kemudian di antara hal yang juga perlu difahami tentang ini bahwa yang dilarang adalah saydul barri, ya. Yang dilarang adalah hewan buruan yang di darat.
Adapun hewan yang kita konsumsi di lautan, ya, ikan-ikan dan yang lainnya itu halal, ya, walaupun dalam keadaan ihram. Uhilla lakum saydul bahri, ya, dihalalkan bagi kalian saydul bahri, yaitu hewan yang ada di lautan, ya. Adapun yang barri, ya Allah mengatakan wa hurrima alaikum saydul barri ma dumtum huruma, ya, dan diharamkan bagi kalian hewan buruan yang ada di darat selama kalian dalam keadaan ihram. Jadi tidak semua, ya. Jadi kalau kita sementara ihram mau pergi mancing, ya, bisa mancing selama ihram, ya, pergi mancing atau nangkap, ya, ikan, maka itu boleh-boleh saja, ya. Yang terlarang adalah ketika kita mau mengejar, ya, hewan-hewan buruan yang ada di daratan. Hadis kita ini menjelaskan ada masalah penting terkait dengan hukum ini. Datang dari sahabat yang mulia yang bernama Sa'ab bin Jassamah Al-Laythi radhiyallahu anhu. Apa artinya Sa'ab? Sa'ab, susah, ya, susah. Kami tidak tahu kalau Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengubah nama beliau. Setahu kami tidak ada dalil yang menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengubah nama beliau ini. Walaupun namanya mungkin kurang bagus, ya, Sa'ab, susah. Padahal beliau sering, ya, atau dalam beberapa kesempatan ketika mendengarkan ada nama yang kurang bagus, beliau menganjurkan untuk diganti, ya, seperti Hazan disuruh diganti dengan Sahal, ya. Tapi tampaknya tidak semua, ya, ini kaidah juga, tidak semua nama-nama sahabat yang mungkin kurang bagus diperintahkan untuk diganti. Berarti dia juga bukan satu kewajiban. Dan juga sahabat yang Hazan, yang kakek dari Sa'id bin Musayyib, itu ketika disuruh ganti, beliau tidak mengganti, ya, menunjukkan bahwasanya dia adalah anjuran untuk mengganti nama yang tidak bagus, tapi tidak sampai wajib. Dan kadang ada sebagian sahabat yang dibiarkan, ya, dibiarkan dengan nama tersebut, atau mungkin karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahuinya, ya, wallahu a'lam. Dan juga sebenarnya ada kadang nama-nama yang di satu sisi kurang bagus, ya, kurang bagus. Tapi karena dia adalah nama dari sahabat, maka tetap dibolehkan bagi kita untuk mengikuti namanya, karena dialah sahabat yang mulia. Seperti Abbas umpamanya, Abbas, bagus orang bernama Abbas, ya, bagus, ya. Kenapa? Karena ada sahabat yang mulia namanya Abbas bin Abdul Muttalib, paman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan anak beliau Abdullah bin Abbas pun berkunyah akhirnya dengan Abul Abbas, ya. Anaknya beliau dia namakan lagi. Padahal kalau kita lihat dari makna Abbas, apa artinya Abbas? Abasa wa tawalla. Apa artinya Abasa? Yang murung, yang cemberut, ya, yang bermuka masam. Abbas mubalaghah, orang yang sangat bermuka masam, ya. Jadi kalau kita lihat dari segi namanya kayaknya kurang bagus, tapi tidak disuruh ganti. Dan ketika kita mengikuti nama itu bukan karena kita mau bermuka masam, tapi karena kita mau mengikuti sifat-sifat dan keutamaan dari sahabat tersebut. Wallahu a'lam, ya. As-Sa'ab bin Jassamah radhiyallahu anhu seorang sahabat yang kurang dikenal, ya, karena nampaknya beliau hanya menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan-keadaan tertentu saja, ya. Tidak banyak yang disebutkan tentang beliau, kecuali beliau wafat di masa kekhalifahan Utsman radhiyallahu taala anhu, dan juga ikut dalam penaklukan Persia dan hal-hal yang lainnya yang kurang disebutkan tentang pribadi sahabat yang mulia ini. Namun cukuplah keberadaan beliau sebagai seorang sahabat yang menunjukkan kemuliaan beliau.
kesempatan bertemu dengan Nabi SAW dalam keadaan beriman kepada beliau dan mati dalam keadaan Islam dan iman. Beliau mengatakan bahwa beliau datang kepada Nabi SAW memberikan hadiah kepada Rasulullah SAW himaran wahsyiya, keledai liar, ya, keledai hutan, keledai liar. Dan ini menunjukkan halalnya keledai wahsyiya berbeda dengan himar ahli al-insi, ya. Ada yang dinamakan himar ahli atau himar insi, himar piaraan, keledai piaraan, keledai yang biasa ditunggangi, yang dipelihara oleh manusia. Ini dilarang, diharamkan oleh Nabi SAW. Ya, berdasarkan hadis Miqdad bin Ma'di Karib dan yang lainnya, beliau mengharamkan keledai jinak bagi kaum muslim, bagi kita, ya, atau kepada umatnya. Jadi ada perbedaan, ya, antara himar ahli dan himar wahsyian. Waktu itu Sa'ab bin Jassamah datang menemui Nabi SAW dan memberikan hadiah kepada beliau himaran wahsyian. Dan waktu itu beliau sementara di Abwa atau di Waddan. Dan ini tidak terkait dengan hukum, ya. Artinya penyebutan tempat ini tidak memberikan pengaruh pada hukum, ya. Artinya tidak difahami bahwa penolakan Nabi ini karena keberadaan beliau di tempat tersebut, ya. Penyebutan tempat ini hanya sekedar menunjukkan perhatian para periwayat hadis dalam menyebutkan secara rinci kisah mereka bersama dengan Nabi SAW, dan juga sekaligus menunjukkan kehati-hatian mereka ketika ada hal yang agak diragukan, tidak diingat secara baik, maka mereka menyebutkan dua kemungkinan itu, entah di Abwa atau di Waddan. Tapi ternyata tanpa diduga sebelumnya, Nabi kita SAW faradda alaihi, beliau tolak hadiah itu, ya. Padahal selama ini diketahui di antara sunnah beliau SAW adalah menerima hadiah, bahkan hadiah-hadiah yang kadang sangat kecil, ya, hadiah yang sepele, hadiah yang sangat murah, hadiah yang biasa-biasa saja, ya, beliau terima dengan senang hati dan membalasnya dan mendoakan bagi orang yang memberikan hadiah tersebut. Tapi ini diberikan daging keledai, ternyata beliau tolak, faradda alaihi. Dan waktu itu beliau tidak sebutkan alasannya. Melihat saat itu Sa'ab bersedih, ya, bersedih karena pemberiannya ditolak. Falamma ra'a ma fi wajhihi, namun Nabi SAW menangkap hal itu, menangkap kesedihan dari Sa'ab, perubahan raut wajah beliau, ya, tampak dari raut wajah beliau kesedihan karena hadiah yang beliau mungkin sudah sangat siapkan dengan penuh ketulusan hati, ingin memberikan suatu hadiah, ya, kepada Nabi SAW, tapi ternyata tertolak. Maka apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Beliau langsung mengatakan, inna lam naruddahu illa anna hurumun, sesungguhnya kami tidak menolaknya ini kecuali karena kami sementara ihram, ya, kecuali karena kami sementara ihram. Hadis ini khos sekalian menjelaskan kepada kita bahwa orang yang ihram itu bukan hanya haram baginya untuk berburu, artinya dia yang pergi berburu, juga haram baginya untuk memakan hewan buruan, ya. Jadi biar bukan dia yang memburu, dia bukan yang mengejar, bukan dia yang menangkap dan yang membunuhnya, tapi ada hewan yang merupakan hasil buruan yang diberikan kepada sang muhrim atau orang yang muhrim, orang yang sedang ihram, maka haram juga baginya untuk memakannya selama dialah hewan darat.
Tapi nanti akan kita baca hadis selanjutnya, hadis Abu Qatadah, yang menunjukkan bahwa Nabi SAW membolehkan untuk memakan hewan buruan ketika dihadiahkan kepada kita. Jawabannya adalah yang terlarang ketika hewan buruan itu diburu, ya, khusus memang diniatkan sejak awal untuk orang yang muhrim. Tapi kalau tidak diniatkan sebelumnya, ya, seseorang yang punya sembelihan lalu dia makan, lalu masih ada sisanya dan mengatakan, kita hadiahkan kepada si fulan. Lalu ketika dibawakan ternyata si fulan itu seorang yang sedang berihram, maka tidak mengapa bagi orang yang sedang ihram itu untuk memakannya, karena hewan itu bukan dikhususkan untuk dia. Ketika awal kali orang mengejar hewan tersebut, membunuhnya dan menyembelihnya, lalu menyiapkan makanan itu bukan khusus untuk orang yang sedang ihram, untuk yang lainnya, lalu cuma dihadiahkan sisa dari hewan tersebut, maka ini hukumnya dibolehkan, ya, hukumnya dibolehkan. Dan ada catatan yang lain juga, nanti akan kita baca dalam hadis Abu Qatadah. Hadis ini menjelaskan kepada kita, khawas sekalian, bahwa disunnahkannya, ya, saling hadiah menghadiahkan, dan juga faedah yang lainnya bahwa bolehnya menolak hadiah ketika hadiah yang diberikan kepada kita tidak bisa kita manfaatkan, tidak bisa kita konsumsi, atau apatah lagi jika dia adalah sesuatu yang haram bagi kita. Ya, jadi kadang ada sesuatu itu hukumnya halal bagi orang lain namun haram bagi orang tertentu, ya. Karena itu pada saat datang kepada kita hadiah lalu kita tidak bisa memanfaatkan, atau memang entah karena memang tidak cocok bagi kita, lalu kita pikir ada yang lebih bermanfaat, ada orang yang bisa memanfaatkannya, maka kita tolak dengan harapan diahlikan saja kepada orang lain. Atau memang haram bagi kita, ya, untuk mengonsumsi barang tersebut, ya, seperti umpamanya ahlul bait yang tidak boleh untuk mengambil barang sedekah, ya, atau zakat. Itu haram bagi mereka, maka mereka harus menolak, ya, mereka harus menolak. Atau dalam keadaan seperti ini, ya, dalam keadaan ihram tidak boleh kita menikmati hal tersebut. Dan hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa ketika kita menolak, sebaiknya kita menerangkan hal itu, ya. Apalagi kalau kita melihat orang yang datang sudah sangat antusias, sangat mengharapkan, kita terima dengan senang hati, ya. Maka ketika kita tolak, sebaiknya kita terangkan, agar tidak menyedihkan saudara kita. Mungkin timbul pertanyaan, bagaimana seandainya, ya, kita terima hadiah, lalu hadiah itu mungkin tidak juga kita konsumsi karena tidak cocok bagi kita, dan orang di rumah kita juga tidak cocok, ya, atau bagi kita mungkin dia adalah sesuatu yang haram, ya, mungkin dia makanan-makanan yang kita lihat dia sesuatu yang haram untuk dikonsumsi, entah zatnya atau mungkin karena cara mendapatkannya, atau karena proses sampai munculnya makanan itu haram. Apakah boleh kita terima saja dulu dan nanti kita hadiahkan saja sama yang lainnya agar tidak menyedihkan orang lain, ya, tidak menyedihkan orang lain? Kenapa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak menerima saja agar tidak kecewa ini Sa'ab bin Jathama, ya, tidak kecewa, terima saja. Nanti kalau beliau tidak mau makan, ya berikan sama yang lainnya, ya. Kenapa? Karena kita sudah tahu sumbernya bahwa itu haram. Ketika kita memberikan kepada orang lain berarti sama saja kita menjerumuskan orang tersebut. Ini kenapa haram di sini? Kenapa haram dimakan ini? Haram makan keledai?
umpamanya makanan haram. Coba dalam kasus ini dulu. Nah, kenapa beliau tidak terima saja dan nanti beliau hadiahkan saja? Kan kalau kita yang hadiahkan, kita lagi yang dapat pahala. Sudah milik kita dan nanti kita hadiahkan sama orang lain yang tidak dalam keadaan ihram, halal bagi dia. Kesempatan juga kita dapat pahala karena sekarang status hadiahnya dari kita. Kita dapat pahala. Kenapa tidak gitu saja cara Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Ya. Ya. Ini lebih tepat mungkin ya. Kita katakan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mau menjelaskan tentang hukum mengonsumsi hewan darat, hewan buruan darat bagi orang-orang yang ihram. Ya, seandainya beliau terima, maka tidak akan sampai kepada kita hadis ini bahwa diharamkannya mengonsumsi hewan buruan dari darat, hewan darat ya, bagi orang yang sedang ihram. Dan itu beliau perlu ketegasan. Dan ini menunjukkan ikhwas sekalian, kadang kita sebagai seorang yang punya kedudukan sendiri di tengah-tengah masyarakat ya, sebagai seorang yang terhormat, sebagai seorang yang mungkin menjadi rujukan ilmu, dalam hal-hal masalah ini kadang kita perlu ketegasan untuk menjelaskan kepada umat. Karena seandainya kita diamkan, orang mungkin akan mengatakan boleh saja, buktinya si fulan saya kasih juga hadiah, dia terima. Ya. Boleh, buktinya si fulan waktu saya kasih hadiah terima. Atau kadang ada beberapa amalan-amalan yang kita lakukan padahal mungkin orang akan menjadikan itu sebagai dalil ya, atau mungkin lebih tepatnya dalih. Maka seorang yang sadar dirinya adalah seorang yang mungkin menjadi rujukan banyak orang perlu menjelaskan dan tidak mendiamkan, karena diamnya itu bisa difahami tentang pembolehan amalan-amalan tersebut. Oleh karenanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak ingin menjadikan itu fitnah bagi orang lain. Karena itu beliau merasa perlu untuk menerangkannya ya. Adapun masalah kekecewaan dia ya, maka ini urusan lain, tinggal diterangkan ya. Sama dalam kasus-kasus yang lain yang kadang ada orang ya senang sekali menyodorkan tangannya sama kita ya, wanita umpamanya yang bukan mahram ya, mungkin tidak ada karena mungkin ya, tidak ada bukan karena masalah nafsu syahwat dan sebagainya, tapi karena kegembiraan dan sebagainya, atau menyangka dia sebagai keumuman dalil tentang jabat tangan umpamanya. Maka pada saat itu jangan kita menolak atau jangan kita menerima ya. Ya, kita punya ketegasan bahwasanya kita menolaknya, tapi perlu kita jelaskan. Tentu dia akan kecewa. Ya, dia semangat sekali ya, mau berjabat tangan, tapi kita tolak. Lalu kita jelaskan. Karena dia mungkin melakukan itu belum paham tentang hukumnya. Kalau kita terima, maka suatu saat ada orang yang lain menolak, dia bilang, ih, antum siapa? Ya, itu si fulan ustadz lebih tua kayaknya daripada antum. Ya, dia menerima saja waktu saya menyodorkan tangan saya. Itu sekedar ya sebagai contoh ya. Jadi pertama, jangan sampai membuat Allah murka kepada kita. Kemudian bagaimana perasaan manusia? Untuk manusia kita juga diperintahkan untuk membuat senang orang lain, dan jangan menjadikan mereka sedih, jangan membuat mereka kecewa. Tapi hukum Allah tetap mesti di atas, maka untuk mereka tinggal diterangkan dengan cara baik. Innallaha yaghar wa ghairatullahi an ya'tiyal mar'u ma harramallahu alaihi. Allah itu pencemburu, dan kecemburuan Allah ketika seseorang melakukan apa yang Allah haramkan baginya ya. Jadi jangan kita mau mengatakan takut membuat sedih, tidak enakan sama orang lain, lalu kita mau saja untuk melanggar syariat dan hukum Allah Subhanahu wa taala. Hak Allah tetap di atas, adapun manusia tinggal diterangkan dengan cara yang baik. Kalau kita bisa menerangkan dengan cara yang terbaik, maka insyaallah hal itu bisa diterima dan dihargai. Wallahu a'lam. Kemudian kita baca sedikit ya hadis yang kedua ya, karena hadis yang ketiga keempat juga panjang. Kita bahas dulu sedikit hadis kedua sebelum kita tutup. Hadis yang kedua, hadis yang
ke-743 dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu qala kunna ma'an nabi SAW. Ya, Abu Qatadah al-Ansari sebagaimana yang kita sebutkan, sahabat yang dikenal dengan kunyahnya, namanya Harith bin Rabi'i, Al-Harith bin Rabi'i radhiyallahu ta'ala anhu, seorang sahabat yang terkenal dengan keberaniannya, pahlawan, seorang pahlawan perang Uhud, dan dikenal dikatakan sebagai farisu hadil ummah, ya, sahabat yang paling termasuk yang paling tangkas dalam berkuda dan dalam beberapa ketangkasan dalam jihad dan peperangan. Beliau radhiyallahu taala anhu punya beberapa hadis yang kita kenal, ya, hadis tentang puasa Syura, hadis tentang tahiyatul masjid, ya, semuanya itu dari sahabat Abu Qatadah al-Ansari. Beliau wafat di tahun ke-52 Hijriah, ya, dalam usia 70 tahunan, dan salah seorang orang kepercayaan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu di masa pemerintahan beliau. Kata Abu Qatadah, kunna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam bil Qahah. Kami pernah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Qahah. Qahah ini nama salah satu lembah, ya, nama salah satu lembah. Wa minna al-muhrim, dan di antara kami ada orang yang sedang ihram. Wa minna ghairul muhrim, dan di antara kami ada yang juga tidak sedang ihram. Fara'aitu ashabi, maka saya melihat sahabat-sahabatku, yatara'auna syai'a, melihat sesuatu, ya, dalam keadaan ketika mereka kumpul, tiba-tiba para orang-orang yang ada di situ menyaksikan sesuatu. Fanazartu, saya langsung melihat, menoleh, apa yang mereka perhatikan ini? Faida himarun wahshi, ternyata muncul di tengah-tengah mereka lewat ada keledai liar, yakni fawaqa'a sautuhu, ya, lalu beliau melemparkannya, ya, mengejarnya dan memburunya dan memburu sehingga mematikannya. Faqalu, sahabat-sahabat yang ada waktu itu yang sedang ihram mengatakan, la nu'inuka alaihi bi syai'in, kami tidak mau membantu kalian. Ini karena dia sedang mengejar, ya, dengan cambuknya dia mengejar keledai itu. Lalu sahabat-sahabat mengatakan, kami tidak mau membantumu sedikit pun. Inna muhrimun, karena kami sedang ihram. Fanawaltuhu fa'akhadtuhu, maka fatanawaltuhu fa'akhadtuhu, maka saya mengambilnya. Summa ataitul himar min warai akmah fa'aqartuhu, lalu saya mendatangi keledai tersebut dari belakang akmah. Akmah itu gundukan tanah, ya, gundukan tanah. Fa'aqartuhu, dan saya berhasil. Fa'aqartuhu, apa artinya fa'aqartuhu? Apa tadi imam kita baca itu? Fa'aqaruha, ya, apa artinya fa'aqaruha? Surat Asy-Syams tadi yang dibaca imam, fa'aqaruha, menyembelih, ya, menyembelih untanya Nabi Saleh, ya. Fa'aqartuhu, maka saya menyembelihnya, menyembelih keledai tersebut. Fataitu bihi ashabi, maka saya membawakan kepada sahabat-sahabatku. Faqala ba'dhum kuluh, sebagian mereka bilang makan, silakan makan. Wa qala ba'dhum la ta'kuluh, tapi yang lain bilang jangan makan, kita ini sedang ihram. Lalu dibawakan kepada kita. Fa'ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, lalu saya mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa amamana, dan beliau berada di depan kami. Fasa'altuhu, lalu saya bertanya kepada beliau. Faqala, lalu beliau berkata, kuluhu halalun, silahkan makan, itu halal, ya, silahkan makan, itu halal. Ya, secara singkat, ya, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa orang yang sedang ihram tidak boleh memburu hewan darat. Adapun Abu Qatadah, beliau tidak ihram, ya, Abu Qatadah di sini sedang tidak ihram, dan tidak boleh kita yang sedang ihram mengejar memburunya, dan tidak juga membantu sedikit pun, ya, tidak membantu sedikit pun orang yang melakukan itu,
Ya, jadi kita tidak membantu sedikit pun orang yang melakukan itu. Dan jika telah dibawakan kepada kita, ya, ini para sahabat waktu itu ketika sudah dibawakan mereka sempat ragu, ya, mereka sempat ragu bahwa mereka disuguhkan hewan tersebut, maka di antara mereka saling pandang memandang. Ada yang mengatakan silahkan, ya, kita kan bukan yang mengejarnya, Lalu sebagian mengatakan jangan makan. Pada saat adanya khilaf seperti ini, maka yang paling tepat, ya, untuk menghukumi masalah ini adalah Nabi SAW. Ya, karena itu didatangilah Nabi SAW, lalu beliau mengatakan, kuluhu, silahkan kalian memakannya, ya, silahkan kalian memakannya, halalun, karena itu adalah sesuatu yang halal bagi kalian, ya. Hadis ini khusus sekalian, ya, rinciannya nanti masih ada beberapa hal yang perlu difahami, ya, terkait dengan ini di dua hadis berikutnya, ya, dalam dua hadis berikutnya masih hadis Qatadah, Abu Qatadah, yang insyaallah nanti kita sempurnakan pembahasannya bersama dengan dua hadis yang terakhir, ya, di bab ini. Sekian dulu, wallahu taala alam, sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi washabbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.